serta سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Pada sang saka merah putih. Korban. Kanan. Jalan. Tenang, wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita.
dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo haji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kerahkanlah para santri dalam menjaga persatuan negeri ini. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil hakim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu, para ustadz dan ustadzah serta anak-anak sekalian, peserta upacara dalam rangka Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2025 yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pertama, tentu saya mengajak marilah kita senantiasa berikhtiar untuk senantiasa melaksanakan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Sebab hakikatnya syukur yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita. Wa may yashkur fa innama yashkur nafsi. Dan selain itu bahwa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang akan diberikan pada kita. Sebagaimana Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Sehingga bagi siapapun yang dalam kehidupan ini dari waktu ke waktu nikmat yang Allah berikan pada kita bertambah dan bertambah, maka harus senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan syukur. Dan sebaliknya, Allah mengancam ketika kita kufur dengan nikmat yang telah diberikan, bahkan bermaksiat di atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah mengancam akan mengatakan azab. Wala in kafartum inna alaina lasabun. Untuk selanjutnya kemudian bagi kita semuanya warga pesantren Al-Hikmah Karangpeti Boyolali, bahwa peringatan Hari Santri ini tentu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa keberadaan santri di negeri Indonesia ini sejak awal masa perjuangan sampai kemudian kemerdekaan dan juga kemudian mengisi kemerdekaan memiliki posisi dan kedudukan yang demikian sangat strategis, sehingga pada pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2015 dengan berbagai masukan yang diberikan kepada pemerintah, kemudian pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Ini bukan tanpa sebuah alasan. Tentu bahwa para santri pada masa perjuangan
masa kemerdekaan telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa kemerdekaan Indonesia ini didapatkan bukan karena hadiah, bukan datang sekonyol-konyol, tapi dengan sebuah yang sifatnya moral, ya. Karena penjajahan Belanda itu kalau kita baca dalam sejarah sangat berbeda dengan penjajahan oleh Inggris maupun negara-negara penjajah yang lainnya. Mesti secara keseluruhan bahwa penjajahan itu adalah sesuatu yang oleh amanat undang-undang harus dilenyapkan, harus dihilangkan. Tapi Belanda ini memang konon ya dalam penjajahnya bukan aspek materi saja yang diambil dieksplorasi, tapi juga kemudian aspek yang bersifat moral, mentalitas bagi bangsa Indonesia ini yang kemudian dirusak. Nah tentu bagi kita setelah kemerdekaan didapatkan dan salah satu kontribusi besar adalah melalui para santri. Saat ini kita tinggal bagaimana mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Maka kami pesankan kepada anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karanggede ini, keberadaan antum dan antuna sekalian di pesantren ini adalah dalam rangka menjadi mata rantai perjuangan para santri-santri yang dulu telah berkontribusi dalam rangka mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sehingga saat ini tugas antum dan antuna para santriwan dan santriwati adalah meneguhkan kembali perjuangan mereka dalam rangka mengisi kemerdekaan ini. Bahwa perjuangan antum dan antuna sekalian para santriwan santriwati di pesantren ini tentu dalam rangka melampungkan ya, dalam rangka mencari ilmu sebagai bekal dalam rangka mengisi kemerdekaan menjadi bagian yang sangat penting. Karena negara ini membutuhkan antum dan antuna sekalian. Karena negara ini ketika dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan akal secara mumpuni, kecerdasan moral juga secara memadai, maka akan kita dapatkan bentuk kepemimpinan dan rakyat, dan kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang adil, dan yang kemudian mampu mensejahterakan rakyat. Untuk kita ingat kalau sejarah dalam kepemimpinan umat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia memerintah tidak lebih dari 5 tahun, hanya 29 bulan. Kalau dihitung berarti hanya 2 tahun 5 bulan. Tapi kesejahteraan yang bisa dihadirkan demikian sangat luar biasa. Sehingga pada saat ya Baitul Mal meminta data siapa rakyatku yang statusnya mustahik, saat itu laporan kepada sang khalifah, ya sang khalifah, tidak kita temukan rakyat ya kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang statusnya mustahik. Artinya apa? Saat itu tidak ada orang miskin, semua sudah sejahtera. Tentu jangan ditanya bagaimana kondisi keimanan mereka. Keimanan mereka hidup dalam kekhalifahan tentu adalah keimanan yang luar biasa pula. Sehingga tentu ini adalah sebuah sampel, contoh, dan masih banyak deretan contoh-contoh yang lain di mana ketika kemudian kita bisa menghadirkan kepemimpinan yang soleh, kepemimpinan yang adil, maka akan terwujud kesejahteraan dan juga tentu adalah keimanan yang kuat pada diri rakyatnya. Nah, anak-anak sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah, antum harus punya obsesi ke sana. Bahwa negeri ini masa yang datang harus diisi oleh orang-orang yang memiliki keimanan kuat, sehingga dalam dirinya soleh dan juga untuk punya kompetensi dalam rangka menjadi pemimpin. Nah, dengan berbagai kegiatan kurikulum ya yang telah diberikan di pesantren ini, harapannya tentu bisa mengantarkan anak-anak sekalian, para santriwan santriwati untuk mampu memenuhi kompetensi menjadi seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh negara pada suatu saat nanti. Saya akan membayangkan bahwa antum dan antum sekalian 10-15 tahun yang akan datang adalah yang mengisi pos-pos penting di negeri ini, termasuk tentu adalah kompetensi keulamaan, kompetensi ketahfidzan yang tentu ini adalah dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Demikian saya kira amanah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami dan juga kemudian kita bisa merealisasikan untuk mewujudkan pesantren Al-Hikmah ini ke depan menjadi pesantren yang lebih bisa berkhidmat untuk umat, mampu menghasilkan santriwan santriwati tentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia ini.
dan rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.